Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra. Saya dari kelas PJKR 1B. NIM saya 210241 347. Di sini saya akan menjelaskan tentang paparan dan pandangan saudara berdasarkan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Pemakaian bahasa saat ini, penggunaan EYD, dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan, dan bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan yang pertama, paparan dan pandangan saudara berdasarkan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahasa Indonesia, sejarah dan perkembangannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi yang dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada tahun 1928. Peristiwa ini membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dari dalam pemilihan presiden itu, presiden, wakil presiden, dan penjabat Indonesia saat berpidato baik di dalam negeri atau luar negeri. Pada pasal berikutnya, selanjutnya, pemakaian bahasa saat ini menggunakan EYD dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Sini saya akan menjelaskan pemakaian bahasa saat ini menggunakan EYD dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi terhadap sesama. Sebagai bentuk bahasa, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari saling memberikan informasi atau saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan yaitu dengan tulisan surat,
Mengingat demikian pentingnya surat dalam kegiatan berkomunikasi, khususnya surat apapun, maka penulisannya perlu mendapat perhatian serius. Bahasa surat harus menggunakan bahasa baku, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah EYD serta kalimat yang efektif. Tujuannya yang pertama mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif dan memaparkan penerapan EYD dalam penulisan naskah. Objek penilaian ini merupakan penggunaan kalimat efektif dan pemakaian EYD yang baik dan benar. Penilaian dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei, teknik dokumentasi, dan teknik simak. Selanjutnya, apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan? Iya, harus dipertahankan karena bahasa Indonesia juga merupakan salah satu sarana untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa kita sendiri. Untuk bisa mengapresiasinya, diperlukan pemahaman dalam berbahasa Indonesia. Terlebih karya-karya yang berupa puisi, syair, dan cerita. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga pentingnya adanya untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan bahasa wajib bangsa Indonesia itu sendiri. Namun penting pula untuk mempelajari bahasa lain yang bersifat luas, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak dapat dipungkiri dari lagi fungsinya. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa, namun juga sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Selain agar dapat diterima oleh masyarakat yang membacanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga diperuntukkan agar tidak adanya kesalahan dan penafsiran tulisan. Bagaimana kondisi saat ini terhadap bahasa Indonesia? Menurut saya perkembangan bahasa Indonesia saat ini berkembang pesat daripada zaman dahulu, terutama di daerah-daerah yang memang bahasa sehariannya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Bangka. Di sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian pembelajaran. Bahkan di daerah-daerah pelosok pun juga sudah mengenal bahasa Indonesia dari media sosial, koran, radio, atau televisi. Tetapi ada beberapa hal yang dapat merusak perkembangan bahasa Indonesia, seperti percampuran bahasa. Contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahasa Bangka dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, dan bahasa Indonesia dengan bahasa ciptaan anak remaja zaman sekarang atau sering disebut dengan bahasa alay. Hal ini kurang adanya kesadaran bahwa bahasa yang tidak baik tersebut dapat merusak kepaedaan bahasa Indonesia. Tetapi kita sebagai warga yang baik harusnya bisa membedakan mana bahasa yang baik dan benar dan mana yang tidak. Sekian dari saya. Saya akhiri. Bila ada kesalahan kata atau ucapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.